Selamat malam pemirsa T-News, senang sekali kami dapat kembali menemani Anda dengan berbagai informasi aktual dan terpercaya. Beragam peristiwa penting akan kami hadirkan mulai dari kebakaran bengkel, kemacetan pada puncak Natal, hingga kepadatan transportasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Pemirsa, berita utama yang kami sajikan untuk Anda hari ini, sebuah bengkel motor dilaporkan mengalami kebakaran di kawasan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kebakaran terjadi pada Rabu siang dan sempat menimbulkan kepanikan warga sekitar. Api diduga berasal dari lantai 1 bengkel dan dengan cepat membesar hingga menjalar ke lantai 2 bangunan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi masih dalam pendataan pihak berwenang. Selengkapnya akan kami hadirkan dalam laporan berikut ini. Pada Rabu siang 10 Desember 2025, sebuah bengkel motor dilaporkan mengalami kebakaran di kawasan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Kebakaran terjadi sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia bagian Barat. Api diduga muncul setelah adanya ledakan di lantai 1 bengkel, kemudian dengan cepat membesar. Pemilik bengkel sempat berupaya memadamkan api menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR. Namun api terus membesar dan menjalar ke lantai 2 bangunan. Menurut keterangan kepolisian setempat, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Sementara kerugian materi masih dalam proses pendataan. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran Kota Surakarta menyatakan api berhasil dipadamkan setelah proses pemadaman berlangsung beberapa waktu. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Baik, kita lanjut ke informasi berikutnya. Pemirsa, setelah berita utama tadi, kami beralih ke informasi lain yang juga menjadi perhatian masyarakat pada perayaan Natal. Salah satu titik yang mengalami kemacetan terjadi di Jalan Slamet Riyadi, tepatnya di sekitar Gereja Katolik Santo Petrus. Kepadatan ini dipicu oleh meningkatnya aktivitas ibadah dan mobilitas masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, kita terhubung dengan reporter T-News, Abil, yang berada di lokasi. Terima kasih Erlina dan Mufid. Pemirsa, saya berada di Jalan Slamet Riyadi, tepat di sekitar Gereja Katolik Santo Petrus, Solo. Pada malam puncak perayaan Natal ini, arus lalu lintas di kawasan ini terpantau padat merayap sejak sore hingga malam hari. Kemacetan terjadi akibat meningkatnya jumlah kendaraan jemaat yang akan mengikuti misa Natal, ditambah dengan aktivitas masyarakat yang melintas di jalur utama kota. Meski demikian, aparat kepolisian bersama petugas dinas perhubungan terlihat bersiaga untuk mengatur arus lalu lintas dan menjaga keamanan. Kemacetan terpantau terjadi di kedua arah, baik dari arah Geladak menuju Purwosari maupun sebaliknya. Sejumlah pengendara tampak harus mengurai kecepatan dan mengantre cukup panjang di sekitar area gereja. Pihak kepolisian menerapkan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup jalan serta pengalihan arus di beberapa titik guna mengurai kepadatan kendaraan. Aparat keamanan mengimbau masyarakat untuk tetap tertib berlalu lintas, mengikuti arahan petugas serta mempertimbangkan jalur alternatif saat melintasi Jalan Slamet Riyadi selama perayaan Natal berlangsung. Dari Jalan Slamet Riyadi, Solo, saya Abil melaporkan untuk T-News. Terima kasih Abil atas laporan langsung dari lapangan. Kepadatan arus lalu lintas ini menjadi konsekuensi meningkatnya aktivitas masyarakat pada malam puncak Natal. Pemirsa, kami menghimbau Anda untuk selalu berhati-hati di jalan dan mematuhi aturan lalu lintas. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Pemirsa, menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah bahan pangan di pasar tradisional terpantau mengalami kenaikan. Kenaikan ini dipicu meningkatnya permintaan. Kondisi selengkapnya akan disampaikan reporter T-News, Kezia dari Pasar Colomadu. Baik, terima kasih Erlina dan Mufid. Pemirsa, saya berada di Pasar Colomadu, tempat di mana aktivitas jual beli dilakukan menjelang Natal dan Tahun Baru. Sejumlah bahan pangan pokok seperti cabai, bawang merah, telur, dan daging terpantau mengalami kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan ini dikeluhkan oleh para pembeli karena cukup mempengaruhi pengeluaran rumah tangga. Sementara bagi pedagang, kondisi ini juga menjadi tantangan tersendiri. Kita bayar aku mau.
Pemirsa, para pedagang berharap adanya perhatian dari pemerintah terkait stabilisasi harga dan ketersediaan stok bahan pangan agar lonjakan harga tidak terus berlanjut hingga perayaan Natal dan Tahun Baru. Masyarakat pun dihimbau untuk berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Dari Pasar Colomadu, saya Kesia melaporkan untuk TENNEWS. Pemirsa, selain harga pangan, lonjakan juga terjadi pada sektor transportasi. Akibatnya, kepadatan penumpang terjadi di sejumlah stasiun kereta api, salah satunya di stasiun Balapan Solo. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita tergabung dengan reporter TENNEWS, Resti, yang berada langsung di lokasi. Baik, terima kasih Erlina dan Mufid. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di stasiun Solo Balapan pada hari Senin tanggal 22 Desember 2025. Terlihat sejak pagi tadi banyak penumpang setelah memadati ruang tunggu dan juga peron pada keberangkatan kereta tujuan mereka masing-masing. Dan di belakang saya ini sedang ada pintu keluar dari kedatangan. Mungkin Solo adalah menjadi tujuan akhir untuk liburan Natal dan Tahun Baru ini. Pemirsa, pihak stasiun menghimbau untuk para penumpang tetap menjaga barang bawaan agar tidak tertinggal dan tertukar, dan juga untuk mematuhi arahan dari petugas demi kelancaran pada libur akhir pekan Natal tahun 2025 dan menjelang Tahun Baru 2026. Baik pemirsa, demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Stasiun Solo Balapan. Saya Resti melaporkan untuk TENNEWS. Terima kasih Resti atas laporannya. Pemirsa, selain meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Natal, berbagai kegiatan perayaan juga digelar di sejumlah daerah. Salah satunya Parade Natal yang berlangsung di Kota Solo. Untuk mengetahui suasana dan jalannya kegiatan, kita bergabung dengan rekan kami, reporter TENNEWS, Salma, yang berada di lokasi parade. Selamat malam pemirsa, saat ini saya sedang berada di Balai Kota Solo yang sangat meriah ini. Pemerintah Kota Solo kembali menyelenggarakan Parade Natal dan Bazar UMKM sebagai rangkaian perayaan menjelang Hari Raya Natal yang setiap tahunnya selalu dinantikan masyarakat. Tahun ini kemeriahan digelar selama 3 pekan penuh di bulan Desember, menghasilkan berbagai kegiatan menarik yang tidak hanya bersifat religius tetapi juga mengangkat potensi pelaku UMKM lokal. Acara ini tak hanya menjadi momen perayaan keagamaan tetapi juga menjadi wadah kebersamaan dan penggerak ekonomi lokal bagi pelaku UMKM. Untuk mengetahui lebih jauh, saya akan berbincang dengan beberapa pengunjung pada malam hari ini. Saya Pendeta Beresman Silitonga dari Gereja GKPO Lanut Adi Sumarmo. Perasaan saya tentunya sangat bersukacita, senang dan bangga karena pemerintah Surakarta menyediakan tempat untuk kita bisa merayakan Natal bersama dengan masyarakat umum. Jadi bukan hanya umat Kristiani tapi juga umat agama lain juga boleh merasakan sukacita Natal. Coba kita melihat ini ada berbagai umat dan ini bukti bahwa pemerintah Surakarta memfasilitasi dengan luar biasa sehingga Natal juga bisa dirasakan oleh umat lain, bukan hanya umat Kristiani. Begitu. Parade dan Bazar Natal di Balai Kota Surakarta bukan hanya menjadi perayaan keagamaan, tetapi juga ruang kebersamaan serta penggerak ekonomi masyarakat, khususnya bagi para pelaku UMKM. Dengan antusiasme warga yang tinggi, kegiatan ini menunjukkan semangat toleransi dan kebersamaan di Kota Solo yang terus terjaga. Dari Balai Kota Surakarta, saya Salma melaporkan.
Pemirsa, setelah rangkaian informasi berita hari ini, kami akan mengajak Anda sejenak beralih ke informasi ringan namun menarik. Kali ini kami mengajak Anda menikmati suasana di sebuah kedai kopi unik di kawasan Kampung Batik Solo. Bukan hanya soal rasa, kedai ini juga menawarkan pengalaman ngopi dengan nuansa bersejarah. Kedai kopi yang berada di kawasan Kauman ini memadukan konsep modern di bagian depan dengan bangunan berarsitektur klasik di bagian belakang. Selengkapnya berikut liputan reporter Ten News. Halo pemirsa, di tengah kota Solo ada sebuah coffee shop nih yang menggabungkan dua dunia dalam satu ruang. Bagian depannya tampil modern dengan desain minimalis, sementara di belakangnya suasana berubah menjadi bangunan bergaya keraton yang penuh cerita di masa lalu. Perpaduan inilah yang membuat tempat ini bukan hanya sekedar ruang untuk menikmati kopi, tapi juga ruang untuk merasakan suasana yang tak biasa. Di dalam gang kecil Kampung Batik Solo, ada salah satu coffee shop yang vibes-nya beda banget. Namanya Pelipur Kopi. Dari depan, tempat ini kelihatan modern banget. Barista sibuk ngeracik kopi, aromanya langsung bikin betah. Yang bikin unik adalah bagian belakangnya. Begitu masuk, suasananya langsung berubah jadi nuansa keraton klasik. Tenang, adem, dan kayak balik ke masa lalu. Menu kopinya juga beragam, dari kopi susu sampai manual brew. Interiornya simple, tapi punya karakter yang bikin pengunjung betah berlama-lama. Kalau konsep mungkin fintech ya kak. Maksudnya kita bikin coffee shopnya ini sesuai dengan basic tempatnya, itu konsepnya udah kuno-kuno gitu. Kalau unik tuh mungkin malah dari konsumen ya, bukan dari saya pribadi, penilaiannya gitu. Kalau menu andalan tuh kita juga ini sih kak, yang best seller gitu sih. Biasanya ya es latte, kopi susu gitu aja. Kopi susu, milky choco gitu. Untuk non kopinya juga banyak yang best seller juga. Ya itu salah satunya yang best seller itu susu coklat, milky choco. Biasanya kita gali customernya dulu sih kak, kayak konsumen itu kira-kira dia kuat minum kopi atau enggak, suka coklat atau suka yang seger-seger tapi enggak enak gitu. Biasanya kita arahin ke teh-teh gitu kak, atau yang apa sih yang seger-seger yang tanpa susu gitu. Kalau kita bukanya dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam kak. Itu setiap hari ya? Iya, setiap hari. Buat kalian yang pengen cari tempat ngopi dengan suasana yang beda di Solo, Pelipur Kopi bisa jadi pilihan. Tenang, hangat, dan pastinya ngasih pelipur di tengah rutinitas kota. Nah, menarik banget kan pemirsa, dari segi tempat dan kopinya super enak. Saya Ivanka melaporkan kembali ke studio. Demikian rangkaian informasi yang kami hadirkan untuk Anda hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Erlina. Dan saya Mufid, pamit undur diri. Bersama The News, Trusted Every News. Selamat melanjutkan aktivitas.